sasaran kita adalah konsumen, itu dia berada di tengah. Nah, untuk mencapai si konsumen, kita menggunakan yang namanya bauran promosi, yaitu periklanan, direct response media, sales promotion, personal selling, dan public relation. Nah, yang melingkupi mereka bauran promosi itu sudah dicanangkan dalam yang namanya strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi itu sudah termasuk merupakan hasil dari 1. Riset dan evaluasi, 2. Analisis dari faktor kunci, 3. Tujuan promosi, 4. Positioning yang dilakukan awal oleh perusahaan, dan yang terakhir adalah anggarannya. Jadi ini sudah sesuai. Hanya saja dalam penjelasan dia dijelaskan secara garis besarnya saja. Seperti itu. Kemudian halaman 1.50 diagram 4 1.54 sulit dipahami. Jadi diagram 4 ini hubungan antara tingkat efektivitas dan proses keputusan pembelian. Nah, tingkat efektivitas dan proses keputusan pembelian ini bisa dilihat, kita bisa membedakan efektivitasnya, tingkat efektivitas penggunaan media dalam proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Jadi di sini ada 5 bauran promosi tadi, yang periklanan, direct response media, public relations, sales promotion, dan personal selling. Nah, garis-garis ini merupakan cerminan dari tiap-tiap media tersebut untuk mengukur tingkat efektivitasnya terhadap proses keputusan pembelian. Jadi, kalau kita menggunakan direct response media, kita bisa lihat itu garisnya hanya lurus saja, garis horizontal. Ini artinya bahwa kalau kita menggunakan direct response media, itu respon dari konsumen, tingkat keefektivitasannya itu akan sama, seperti itu. Nggak ada naik turunnya. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan sesuatu kepada konsumen itu langsung memberikan feedback. Jadi kita nggak harus menunggu, nggak harus kaget setelah konsumen memberikan respon dan sebagainya. Jadi langsung saat itu juga, saat kita memberi, saat itu juga kita menerima. Nah, hal itu berbeda dengan keempat bauran promosi yang lainnya. Di situ sudah terlihat bahwa garisnya nggak lurus, tapi dia berfluktuasi. Tapi dengan cara fluktuasi yang berbeda. Kalau menggunakan personal selling, dia dia dari bawah naik ke atas, dan ini jadi seperti semua dimulai dari nol. Setelah memperkenalkan, lama kelamaan akan meningkat, akan tumbuh, dan setelah mencapai pada titik puncak akan mengalami penurunan seperti siklus hidup produk dan lain sebagainya. Itu juga bisa dilihat macam-macam, kita bisa melihat efektivitas dari bauran promosi yang lainnya. Nah,
Saya ini sudah selesai menjelaskan semuanya. Seharusnya sekarang giliran kalian yang presentasi.